Pace ebene, masih demi kulpa, masih dengan saya di sini. Culprit yang baik, semoga kita semua sehat-sehat saja. Sebagaimana saya harapkan dalam setiap video, semoga kita tetap bersemangat. Saya upayakan sebisa mungkin membuat video, bukan hanya sekedar memberitahu sesuatu yang baik, menurut saya baik, tetapi juga untuk menyapa bahwa kita saling mengenal sekurang-kurangnya dalam teks dan saling menyapa. Saya juga senang kalau para komentator saling menyapa di antara para komentator, para sahabat, sehingga kita membuat komunitas yang tidak harus mengikat, tetapi kita saling mengenal satu dengan yang lain. Semoga kita sehat-sehat, dan kalaupun kurang sehat, kita bersemangat untuk melewati hari-hari kita. Saya mau memperkenalkan doa. Doa ini sudah pernah saya buat dalam satu video. Doa ini secara rutin didoakan di biara, di komunitas kami. Hampir setiap hari. Doa ini diucapkan oleh Santo Fransiskus Assisi. Doa ini sudah ada 800 tahun yang lalu. Dan doa ini disebut doa di depan salib. Saya akan menyertakan teksnya di belakang nanti. Dan saya mau mencoba memberikan refleksi saya tentang doa ini. Ini teksnya. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan. Terangilah kegelapan hatiku. Berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah aku ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar aku mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang takkan menyesatkan. Itu teksnya. Bisa diulang atau nanti di deskripsi atau di akhir video akan saya sertakan. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan. Doa diawali dengan pujian, pengakuan, dan ungkapan kekaguman akan Allah sendiri. Dia maha tinggi dan penuh kemuliaan. Maka sangat beralasan kita berdoa kepada Dia. Karena Dia mulia, karena Dia tinggi melampaui yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, terangilah kegelapan hatiku. Hatiku gelap. Butuh kerendahan hati dan refleksi, internalisasi, kesadaran untuk mengetahui bahwa hatiku gelap. Apakah hati culprit gelap? Karena apa? Karena keinginan? Karena banyak masalah? Atau karena banyak hal yang belum bisa diceritakan? Karena kecemburuan, kemarahan, kebencian, iri hati? Bisa dilihat. Dalam situasi ini, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita tidak bisa membuat problem solving sendiri. Terangilah kegelapan hatiku. Supaya semua kegelapan ini mungkin karena tertutupi, perlahan-lahan bisa dicerahi oleh kemahatinggian dan kemuliaan-Mu. Itu doa kita. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan. Terangilah kegelapan hatiku. Berilah aku iman yang benar. Iman yang benar. Penyerahan diri pada sesuatu yang benar. Penyerahan diri dengan cara yang benar. Dan melakukan cara penyerahan diri dengan benar. Kita tahu kepada siapa kita beriman. Dan kita menunjukkan iman kita dengan cara yang benar. Berilah aku iman yang benar. Satu pemberian. Kita minta tuntunan supaya meski sebesar biji sesawi atau bahkan lebih kecil dari situ, kita tetap beriman. Harapan kita begitu, Allah sendiri pasti melakukannya. Persoalan kita, apakah kita menyadari bahwa Allah memberi kita iman yang benar. Pengharapan yang teguh, berharaplah kepada Tuhan. Teguh dan berharap, teguh dalam berharap. Harapan memampukan kita untuk terus melangkah, bahkan ketika rasanya ada kegelapan di depan kita, ada sesuatu yang belum mungkin kita selesaikan, tapi kita terus melangkah karena ada harapan kita. Berharaplah sesuatu yang baik di depan. Harapkan sesuatu yang baik dan berharaplah dengan teguh. Maka kita punya alasan untuk tidak gentar terus melangkah dalam sesuatu yang menurut kita baik, dalam sesuatu yang kita perjuangkan, dalam hubungan-hubungan kita, dalam perbuatan-perbuatan kita, dalam cita-cita kita yang luhur.
kasih yang sempurna. Berilah aku ya Tuhan iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Sekali meminta, jangan minta yang tanggung-tanggung, minta yang sempurna. Nah, tugas kita adalah menerima kekuatan itu dan menunjukkannya dalam perbuatan. Kasih yang sempurna, yang rela memberi. Kita minta itu. Berilah aku ya Tuhan perasaan yang peka. Kepekaan kita kadang menjadi tumpul karena banyak obstacle, penghalang mata kita dan mata batin kita untuk menemukan sesuatu yang baik. Karena itu kita minta, berilah aku ya Tuhan perasaan yang peka. Tetapi tidak cukup dengan perasaan. Budi yang cerah, daya rasional kita. Takut akan Tuhan adalah permulaan ilmu pengetahuan. Dengan perasaan kita yang peka akan kemahatinggian dan kemuliaan Allah, kita pun semoga berkembang dalam pengetahuan. Budi yang cerah, agar aku mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang takkan menyesatkan. Fransiskus menerima perintah khusus, perbaikilah gerejaku yang hampir roboh ini. Dengan iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Dan takkan menyesatkan. Perintah itu tidak akan menyesatkan, karena berasal dari Allah sendiri. Maka menarik sekali rumusan ini. Kalau ada kesempatan kita ulang. Kalau ada kesempatan berdoa, kita selipkan untuk menguatkan kita. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hatiku. Berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah aku ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar aku mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang takkan menyesatkan. Kita berdoa, kita meminta kekuatan spiritual, dan ini kita tunjukkan dalam perbuatan nyata, agar aku mampu melaksanakan, bukan hanya memikirkan, merenungkan, tetapi juga melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang takkan menyesatkan, untuk saling mengasihi, kasihilah seorang dengan yang lain, dan untuk memperbaiki gereja yang adalah tubuh Kristus sendiri. Pace e bene.